warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Pasar Modal Syariah. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi kan dengan kata pasar modal syariah? Apa sih pasar modal syariah itu? Jadi, pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Secara umum, pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah. Setiap transaksi perdagangan surat berharga di pasar modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik pasar modal syariah. Gambaran mengenai pasar modal yang efisien mengandung 7 karakteristik sebagai berikut. 1. Bebas dari pemaksaan. Menurut kaidah ini, investor memiliki hak untuk bertransaksi dan bebas membuat kontrak, juga berarti bahwa investor tidak boleh dilarang dalam bertransaksi. 2. Bebas dari salah interpretasi, bahwa investor memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar sehingga tidak menimbulkan salah interpretasi. Ketiga, hak untuk mendapatkan informasi yang sama, bahwa seluruh investor memiliki akses yang sama untuk mendapatkan satu set informasi yang khusus. Keempat, hak untuk memproses informasi yang sama. Dalam hal ini, investor memiliki hak dan kemampuan yang sama untuk memproses informasi, di mana tidak ada satu pihak yang dirugikan. Kelima, bebas dari gejolak hati, di mana seluruh investor selayaknya terbebas dari berbuat kesalahan karena kurang pengendalian diri. Keenam, hak untuk bertransaksi pada harga yang efisien, bahwa investor melakukan transaksi pada tingkat harga yang menurut persepsinya efisien atau benar. 7. Hak untuk memiliki kekuatan tawar-menawar yang sama, bahwa dalam bertransaksi, para investor memiliki kekuatan tawar-menawar yang sama untuk negosiasi. Kemudian, kita akan membahas tentang fungsi pasar modal syariah. Apa saja sih fungsi pasar modal syariah itu? Yang pertama, memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya. 2. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. 3. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. 4. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. 5. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Selanjutnya, kita akan membahas tentang produk pasar modal syariah. Apa saja sih produk pasar modal syariah itu? Nah, yang pertama adalah saham syariah. Saham syariah adalah saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, yaitu tidak terlibat dalam bisnis yang dilarang seperti alkohol, perjudian, atau riba. Kedua, suku atau obligasi syariah. Suku adalah instrumen utang yang diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah, yang memberikan imbal hasil tanpa melanggar larangan riba. Ketiga, reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang menginvestasikan dana pada instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Keempat, Exchange Traded Fund atau ETF syariah. ETF syariah adalah produk investasi yang diperdagangkan di bursa dan terdiri dari kumpulan saham syariah. 5. Kontrak derivatif syariah. Kontrak derivatif syariah adalah instrumen keuangan yang dirancang untuk memenuhi prinsip syariah. Biasanya digunakan untuk manajemen risiko. Kemudian, kita akan membahas tentang pelaku pasar modal syariah. Siapa saja sih pelaku pasar modal syariah itu? Nah, yang pertama yaitu pengawas pasar modal syariah.
Kedua, penyelenggara pasar modal. Ketiga, perusahaan emitmen. Keempat, investor atau pemilik modal. Kelima, penjamin emisi. Keenam, pialang. Ketujuh, manajer investasi. Delapan, penasihat investasi. Sembilan, lembaga penunjang pasar modal. Dan 10, profesi penunjang pasar modal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fatwa pasar modal syariah. Apa saja sih fatwa pasar modal syariah itu? 1. Fatwa DSN MUI nomor 40 garing DSN MUI garing 10 garing 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. 2. Fatwa DSN MUI nomor 80 garing DSN MUI garing 3 garing 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuiditas di pasar reguler bursa efek. 24 garing DSN MUI garing 11 garing 2018 tentang penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek, serta pengelolaan infrastruktur investasi terpadu. 4. Fatwa DSN MUI nomor 138 garing DSN MUI garing 5 garing 2020 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa atas efek bersifat ekuiditas di bursa efek. 5. Fatwa DSN MUI nomor 135 garing DSN MUI garing 5 garing 2020 tentang saham. Berikutnya, kita akan membahas tentang sejarah awal pasar modal syariah. Pasar modal syariah di Indonesia secara resmi diluncurkan pada tanggal 14 dan 15 Maret 2003 oleh pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan, yaitu Budiono, setelah melalui penertanganan Nota Kesepahaman atau MOU antara Bapepam LK dan DSN MUI pada hubungan kerja antara Bapepam LK dengan DSN MUI adalah hubungan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama untuk pengaturan yang efektif dan efisien dalam rangka akselerisasi pertumbuhan produk syariah dalam bentuk 1. Penyusunan peraturan Bapepam LK dan fatwa DSN MUI. 2. Penelahaan penyataan pendaftaran penerbitan efek syariah. 3. Pengawasan kepatuhan pemenuhan prinsip syariah. 4. Pengembangan produk. 5. Peningkatan kualitas SDM. Nah, teman-teman, tibalah kita pada kesimpulan dari materi pasar modal syariah ini, di mana pasar modal syariah merupakan alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, memberikan kesempatan kepada investor untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang halal dan produktif. Produk-produk seperti saham syariah, suku, reksadana syariah, ETF syariah, dan kontrak derivatif syariah menyediakan beragam pilihan bagi investor yang ingin menghindari praktik yang dilarang dalam Islam, seperti riba dan investasi pada sektor yang haram. Nah, teman-teman, itulah tadi pemaparan materi mengenai pasar modal syariah. Saya ucapkan terima kasih kepada audiens yang telah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.